Sami'na wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kali ini kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh, dan akan dilanjutkan dengan pembacaan fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 5 yang disusun oleh tim majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Kita akan lanjut tentang bab zakat fitrah. Kemarin zakat fitrah untuk muzaki, sekarang zakat fitrah dibagikan setelah hari raya. Pertanyaannya dari Bapak Suhamanto dari Desa Pangkalan, Tahun Lama di Muara Kelingi, Musilawas, Sumatera Selatan. Pertanyaannya adalah di daerah tugas kami di wilayah Musilawas, Sumatera Selatan, zakat fitrah itu dibagi kepada mustahik yang 8 asnaf dengan berpedoman pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Berhubung yang ada cuma 4 asnaf saja, yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga fisabilillah, dan yang keempat itu amil. Maka hasil zakat fitrah tidak dibagi semua, sehingga setelah hari raya zakat fitrah masih ada. Adapun pertanyaan kami adalah, yang pertama itu sudah benarkah pembagian tersebut? Yang kedua, zakat yang belum terbagi sesudah sholat id tetapi pengumpulannya dilakukan sebelum sholat id, apakah masih dapat dianggap sebagai zakat fitrah atau sedekah biasa? Yang ketiga, dalam tarjih disebutkan bahwa zakat fitrah ditekankan pada fakir dan miskin. Ini sekedar keutamaan atau keharusan? Jawabannya adalah pembagian zakat fitrah diprioritaskan untuk fakir miskin. Jika di daerah penarikan zakat semua fakir miskin telah memperoleh bagian zakat fitrah dan ternyata zakat fitrah masih tersisa atau ada kelebihan, maka hendaknya kelebihan ini disalurkan kepada fakir miskin di daerah lain. Pemberian bagian zakat fitrah kepada golongan penerima zakat selain fakir miskin dapat dibenarkan jika semua fakir miskin baik di daerah penarikan zakat maupun daerah lain sudah menerima pembagian zakat fitrah. Dalam hadis disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang kotor, serta sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat id, itulah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat id, maka itu sekedar sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Hakim. Dari hadis di atas dapat diperoleh kejelasan bahwa zakat fitrah dipandang sah apabila telah diberikan kepada fakir miskin sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Namun adalah suatu hal yang tidak mustahil terjadi setelah zakat fitrah disalurkan kepada semua fakir miskin di daerah penarikan, ternyata masih terdapat kelebihan. Tetapi untuk menyalurkan kelebihan zakat fitrah tersebut kepada fakir miskin di daerah lain sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri seringkali menemui kesulitan. Misalnya karena sangat terbatasnya waktu untuk menyalurkan, jarak yang jauh, sementara sarana angkutan atau transportasi tidak tersedia secara cukup dan lain-lain.
Kesulitan yang dihadapi mengakibatkan panitia tidak mampu menyampaikan zakat fitrah kepada fakir miskin di daerah lain tersebut sebelum sholat Idul Fitri. Barulah setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan, zakat fitrah dapat dibagikan. Dalam melaksanakan syariat agama, Allah tidak menghendaki hamba-hambanya terjebak dalam suatu kesulitan yang di luar batas kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 185. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam kaidah fikih disebutkan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Suatu kesulitan itu menarik adanya kemudahan. Atas dasar dalil-dalil dan kaidah di atas, jika tertundanya pembagian zakat fitrah kepada fakir miskin sampai dengan melaksanakan sholat Idul Fitri disebabkan oleh kesulitan yang tidak mampu ditanggulangi panitia, maka zakat fitrah yang dikeluarkan oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dan diserahkan kepada panitia sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan, maka zakat tersebut sah. Kiranya dapat disampaikan himbauan agar para wajib zakat fitrah untuk bisa menyegerakan mengeluarkan zakat fitrah atau tidak terlalu dekat dengan hari raya Idul Fitri, sehingga memberi waktu yang cukup kepada panitia untuk menyampaikan harta zakat fitrah tersebut sebelum sholat Idul Fitri. Demikian untuk pembacaan fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 5. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.